Oke, halo semua. Nama aku Muhammad Haki Anazili, bisa dipanggil si Haki. Aku dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2025 di Universitas Diponegoro. NIM terakhir aku yaitu 122. Ya, di sini aku bakalan nyoba jelasin gimana sih algoritma pemrograman yang basic itu. Ya, gitu. Oke, let's go. Oke, balik lagi sama aku. Di sini aku coba jelasin pakai PPT ya. Gimana sih algoritma dan pemrograman itu? Oke, lanjut. Algoritma itu urutan langkah-langkah logis dan jelas untuk menyelesaikan sebuah masalah. Dan pemrograman itu proses menulis, menguji, dan memelihara kode komputer berdasarkan algoritma. Nah, biasanya sih algoritma itu berupa masalah, langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Nah, pemrograman itu kayak ada dari C++, Python, JavaScript, Java, dan lain-lain. Oke, lanjut. Nah, tujuan kursus dari algoritma dan pemrograman yaitu memahami konsep dasar algoritma dan pemrograman, lalu mampu merancang algoritma sederhana untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya ada mengenal bahasa pemrograman dasar, dan yang terakhir menulis program singkat menggunakan struktur kontrol dasar seperti percabangan dan perulangan. Lanjut di alur belajar. Yang pertama yaitu pengenalan algoritma, yang kedua ada struktur data dasar, yang ketiga ada bahasa pemrograman dasar, yang keempat yaitu struktur kontrol, dan yang terakhir yaitu fungsi. Nah, selanjutnya ada alur program. Yang pertama itu ada ide, yaitu suatu permasalahan atau permasalahan yang ingin diselesaikan. Yang kedua, seperti tadi ada algoritma, yaitu serangkaian langkah-langkah atau prosedur logis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah secara berurutan atau sistematis. Yang ketiga, ada kode, yaitu istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan teks yang ditulis menggunakan protokol bahasa tertentu oleh pemrograman komputer yang seperti saya bilang sebelumnya, yaitu ada C++, Java, JavaScript, ya yang lain-lain. Nah, teman-teman, udah balik lagi nih sama aku. Di sini aku ada di Scratch, yaitu aplikasi atau web yang bisa buat pemrograman yang basic. Cocok nih buat kayak kita teman-teman, kayak aku yang masih pemula. Nah, pertama-tama teman-teman bisa join Scratch, yaitu bikin akun di sini, ketik username-nya, password-nya, lalu bisa di next. Berhubung aku sudah punya akunnya, jadi aku tinggal sign in, lalu ketik nama aku, terus ketik passwordnya. Nah, kita sekarang udah di Scratch nih teman-teman. Pertama-tama kita bisa pencet create. Nah, kita udah di sini nih teman-teman. Pertama-tama kita bisa ganti dulu. Nah, nih teman-teman, di sini tuh banyak fiturnya gitu. Yang ini tuh ada motion, ya ada looks, ada sound. Nanti kucing itu bakal ngeluarin suara, bisa dari suara kucing atau kita masukin audio kita sendiri ke sini. Lalu ada event. Nah, ini tuh sebuah komen untuk biasanya sih untuk memulai.
Selanjutnya ada control, ada sensing atau perasa, terus ada operator, terus selanjutnya ada variabel. Nah, pertama-tama nih sebelum kita mulai dari membuat programnya, kita bisa ngedit juga kucingnya gimana. Terus yang seperti yang aku bilang tadi, kita bisa masukin suaranya nih di sini, ntar kucingnya bakal ngomong. Nah, pertama-tama nih aku pengen dia itu say hello nih ke aku. Pertama-tama bisa kita taruh ini di sini. Nah, kalau kita pencet ini, dia bakal say hello ke kita. Nah, selanjutnya aku pengen dia nanya nih nama aku. Nanti selanjutnya bisa aku jawab gitu. Nah, selanjutnya kita bisa ke sini untuk nunggu 1 detik. Nah, selanjutnya aku pengen dia nanya ke aku siapa nama aku. Maksudnya dia nanya what's your name. Terus kita bisa naruh ini say hello. Terus kita butuh ini supaya dia bisa jawab hello dan jawab nama kita yang telah kita masukin di sini. Ini kita taruh sini. Terus yang suaranya kita taruh sini. Lalu kita bisa tulis hello. Jangan lupa dikasih spasi ya. Nah, selanjutnya kalau udah aku bakal nyobain programnya. Nah, video jalan kan, lalu kita coba nulis nama aku. Nah, bisa jadi sebuah program. Oke. Nah, teman-teman, aku udah di web kedua nih ya. Ini tuh pemrograman juga. Ini tuh bisa disebut juga Python, tapi ini menggunakan Replit, yaitu web yang ada di Google gitu. Nah, sebelumnya teman-teman, aku bakal coba ngasih tahu cara login dari aplikasi ini. Jadi karena aku udah login, aku coba logout dulu. Nah, ini teman-teman, awalan dari aplikasi ini tuh seperti ini. Lalu kita bisa login, bisa menggunakan email dan password atau username, atau dari Facebook, Apple, X, GitHub, SSO, mungkin bisa. Kalau aku pengen login pakai Google. Nah, jadi karena aku udah login pakai Google, email aku gini. Selanjutnya aku bakal nyoba
Sebentar ya teman-teman, sepertinya agak nge-lag di sini. Masih menunggu ya teman-teman, karena jaringannya mulai gak jelas ini. Nah teman-teman, aku udah di aplikasi webnya nih. Selanjutnya kita coba ini. Aku bakal coba mindahin komen yang tadi yang dari Scratch ke sini. Nah ini teman-teman, import time itu kita dia bakal ngeluarin ini. Jadi di sini kita bisa ngetik name, input seperti tadi, lalu dia bakal nanya what is your name, lalu web ini bakal ngeprint atau ngeluarin nama kita ditambah dengan hello, kayak hello Haki gitu. Nah, selanjutnya karena tadi aku nggak naro komen buat nanya favorit sport, di sini aku udah naro. Nanti dia bakal nanya, bakal input pertanyaan, apa sih olahraga favorit kamu. Nah kamu bakal jawab di sini, dan web ini akan ngeprint favorit kamu. Nah, kita coba ya. Di sini ketik nama kita. Habis ini kalau kita udah ngetik ini, lalu kita pencet enter, dia bakal muncul say hello ke Muhammad Haki Najili. Nah, seperti ini. Nah, terus dia nanya ini, apa sih olahraga favorit kamu? Terus bisa aku jawab, favorit olahraga aku adalah berlari dan bersepeda. Nah, selesai. Itu awalan untuk yang basic lah ya, untuk di Python menggunakan web Replit. Oke. Oh iya teman-teman, nah Replit ini juga ada catatan pentingnya nih mengenai kelebihan dan kekurangannya Replit. Nah kelebihannya itu gampang banget dipakai, tinggal buka browser bisa langsung coding tanpa install apa-apa nih. Nah terus dukung banyak bahasa pemrograman mulai dari Python, terus JavaScript, C++, ada bisa coding bareng teman secara real time. Jadi buat kerja kelompok, belajar bareng tuh kita bisa bareng-bareng, ngerjain bareng gitu juga bisa. Nah, terus proyek yang dibuat tersimpan di cloud. Kalau kita udah masukin akunnya nih, kita udah sign in untuk di web Replit,
itu bisa kita akses di mana aja dan kapan aja. Terus yang terakhir, cocok banget buat belajar sama eksperimen, bikin program kecil yang masih kecil sampai menengah kayak kita gini, baru awal-awal mulai. Nah, tadi kan ada kelebihannya tuh. Nah, kekurangannya pasti juga ada, yaitu Rapid ini harus online. Kalau koneksi internet aja jelek, mungkin nggak bisa. Nah, atau emang bener nggak bisa. Terus yang kedua, yang versi gratisnya itu ada batasannya, kayak sumber dayanya sama fiturnya itu sedikit, mungkin terbatas. Dan terus yang ketiga, kalau proyeknya besar atau kompleks, kadang performanya itu kurang maksimal, kayak nge-lag lah atau apa gitu. Nah, terus yang terakhir, source kodenya bisa dimodifikasi orang lain kalau proyeknya dibagikan tanpa pengaturan privasi yang ketat. Nah, misalkan kita nge-share nih ke banyak orang. Nah, kodenya itu bisa dirubah-rubah atau diotak-atik sama orang lain gitu. Diacak-acak lah, entah programnya diubah ke yang lain. Nah, itu aja sih. Nah, gitu teman-teman. Teman-teman, di sini nih ada program yang lain dari orang. Aku nyoba buat cara membuat pasta, apa namanya, cara-cara membuat pasta, tapi apa namanya, ngasih tahunya itu lewat program ini. Nah, si kucing ini teman-teman. Oh iya, satu hal teman-teman, tadi aku lupa ngomong di awal, kalau misalkan eh, ini nggak ada, kita taruh sini, dia ini nggak bisa berjalan tuh. Harus ada command event. Nah, when itu ketika kita mencet ini, nah dia bakal nanya what's your name and why, dan kita jawab di sini nih. Nah, kalau ini nggak ada, nah ini nggak bisa teman-teman. Sama, bisa pakai ini, bisa pakai ini juga. Kalau pakai ini, teman-teman mencet spasi atau tombol-tombol yang lain. Nah, mencet spasi itu bakal keluar semuanya di sini. Nah, kita pakai yang bendera aja ya teman-teman. Yes. Nah, kalau udah, kita bakal coba nyalain programnya. Nah, di sini dia nanya lagi nih, what's your name? Kita jawab ya, pakai nama aku. Nah, dia bakal ngasih tahu cara membuat pasta. Buat sebentar, tunggu 5 menit, tambahin garam, tambahin pasta, tunggu 10 menit, buang airnya, dan selesai. Nah, gitu teman-teman. Nah, ini tuh bisa buat yang lain, seperti kita lepas dulu ya. Terus kita bisa nyuruh dia itu nah ini kita bisa tambahin ini, lalu kita klik ini, dia bakal jalan ke depan. Atau kita ganti 100, kita stop dulu, kita mulai. Nah, dia bakal pindah ke sana atau jalan. Terus kita klik namanya lagi. Nah, ini bakal berulang terus sampai dia berhenti, lalu kita pencet lagi, dia bakal mulai lagi. Gitu teman-teman. Nah teman-teman, aku pengen
nyobain ini juga tapi pakai Python dari Replit. Ini bentar ya teman-teman. Nah teman-teman, tadi kan kita udah nyoba program yang membuat pasta itu. Nah aku pengen nyobain juga itu pindahin ke Python yang ada di Replit. Tunggu sebentar ya teman-teman. Masuknya masih sama kayak tadi ya teman-teman, yang nanya siapa nama kamu dan olahraga favorit kamu. Nah, itu masuknya masih sama kayak gini. Agak lama ini teman-teman. Nah sebentar lagi nih. Wait a minute. Nah sebentar. Nah bisa. Nih. Nah ini teman-teman, ini seperti tadi. eh, Kenapa? Oh ya, aku jelasin ulang kenapa import time. Karena di sini yang lain ada time-nya juga. Karena kalau nggak ada time-nya, yang lain di sini nggak bisa muncul. Gitu. Seperti ulang. Name input itu untuk masukin what's your name. Nah nanti setelah input itu nanti dia bakal nanya nama kita dan ngeluarin komen kayak tadi juga di Scratch. Nah teman-teman, kita coba ya. Nah ini dia bakal mulai. Kita ketik lagi nama kita. Kita pencet enter lagi. Dia bakal ngasih tahu cara membuat pastanya. Dari rebus air, terus tunggu 5 menit, tambahin garam, tambahin pastanya, tunggu sampai 10 menit, buang airnya dari pastanya, sudah jadi. Gitu teman-teman. Nah teman-teman, gimana, udah mulai ngerti kan? Oke. Nah itu gitu aja teman-teman, yang penjelasan yang agak ngelantur ini sayanya juga masih sama-sama belajar seperti teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Maaf kalau ada salah kata atau salah pengucapan atau masih ada yang keliru dari video yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.